Alhamdulillah pada siang ini kita kembali hadir pada sesi 2 untuk sesuai ini Pak Bupati tadi kita menambah wawasan referensi terhadap rancangan peraturan daerah kita terkait penetapan dan pengesahan masyarakat hukum adat di Kabupaten Subiang yang saat ini usulan dan draftnya sudah masuk Badan Legislasi DPRD dan sudah masuk dalam jadwal bamus pembahasan 2023. Nah, untuk itu masukan dan referensi dari berbagai pihak itu sangat penting untuk penyempurnaan perda kita. Sebagaimana tadi arahan hukum adat atau tata cara penyelesaian hukum adat tidak akan bisa kita laksanakan kalau masyarakat hukum adatnya belum ditetapkan. Walaupun kita punya hukum, punya aturan, tapi secara secara yuridis tidak bisa kita tetapkan. Kenapa? Karena masyarakat kita belum ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Dan disinilah kuncinya. Seperti yang tadi Pak Siruri itu, mereka di Lebak itu ada 523 kesepuhan. 5 sudah ditetapkan. Nah, yang 5 ini mereka bisa menetapkan ketentuan lain karena mereka sudah sah sebagai masyarakat hukum adat. Nah, untuk itu kita lebih wawasan kita ini ditambah. Hadir bersama kita hari ini, mohon izin hari ini bersama Bapak Dr. Andersius Namsi VHD. Beliau adalah Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, yang mana secara nasional kita sudah ada badan atau lembaga yang menaungi masyarakat kita. Hal ini nanti akan menjadi dukungan bagi masyarakat kita Kabupaten Subiang secara nasional. Apa yang kita lakukan terhadap perda nanti tidak terlalu jauh menyimpang dari, selain memang ada kita secara Kabupaten Subiang, dari nasional pun tidak bertentangan. Yang penting makanya hari ini mari kita sama-sama simak apa yang beliau jelaskan. Harapan kami kepada Bapak Wakil Presiden, mohon nanti apa-apa terkait dengan masalah adat, masyarakat adat dan hukum adat bisa diberi tambahan wawasan bagi kami, Pak, supaya dalam penyusunan perda tadi kami bisa mengakomodirnya, bisa sesuai ketentuan. Kemudian setelahnya akan ada perda yang seperti dengan Bupati tentang tata cara kehidupan adat, seperti bagaimana penyelesaian kehidupan rumah tangga, penyelesaian terjadi pertikaian, pencurian dan segala macam. Itu akan jalan kalau perda pertama ini selesai. Begitu ditetapkan dulu masyarakat hukum adatnya, otomatis kita dapat melaksanakan tata cara hukum adatnya. Jadi kemungkinan kalau kami menanggap itu ada 2 nanti yang kita. Pertama masyarakatnya dulu ditetapkan, kemudian tata caranya. Nah, ini mungkin yang sekilas kami mohon pencerahannya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Tuhan kiranya memberkati kita di hari yang berbahagia ini. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda dari Kabupaten Seruyan yang memberikan kehormatan sekaligus kepercayaan kepada Majelis Adat Dayak Nasional untuk berbicara kepada tokoh-tokoh masyarakat, secara khusus tokoh masyarakat Dayak di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya seperti yang sudah disebutkan tadi, Andersius Namsi. Asli saya adalah berasal dari Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat. Di sana itu orang tua saya disebut sebagai Dayak Bedayu atau Dayak Bekati Bedayu. Jadi sebagian besar subsuku Dayak Bedayu itu ada di Malaysia, bagian Sarawak, Kuching. Saya sudah meninggalkan Kalimantan itu sejak tahun 1987 setelah tamat SMA, kuliah di Jawa, kemudian bekerja di Sumatera. Setelah itu saya studi lagi di Singapura pada tahun 99 dan akhirnya saya bekerja di Thailand selama 8 tahun, tahun 2000 awal sampai 2008 bekerja bersama dengan NGO atau LSM, Lembaga Sosial Masyarakat, yang mengurusi masalah konflik di antara masyarakat Melayu Muslim Thailand dengan mayoritas pemerintah, mayoritas Buddha di Thailand, yang memang perbedaan budaya menyebabkan konflik itu berkepanjangan. Pada tahun 2009 saya kembali ke Indonesia menjadi pengajar, menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, khusus untuk teologi dan psikologi pendidikan. Karena doktor saya yang pertama itu adalah doktor kontekstual teologi dari Colorado Theological Seminary di Amerika, dan yang kedua PhD saya itu di bidang counseling, clinical counseling. Sejak saya kembali ke Indonesia, saya bergabung atau melayani masyarakat Dayak dengan Forum Dayak di Jakarta. Saya sebagai wakil ketua umum. Kemudian di dalam periode pemilihan Majelis Adat Dayak Nasional yang lalu tahun 2021, bertepatan dengan masa pandemi, tim formatur dan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional terpilih Dr. Martin Bila, yang berasal dari Kalimantan Timur sekaligus juga anggota DPD RI mewakili Kalimantan Utara. Beliau menghubungi saya beberapa kali berdiskusi untuk melihat bagaimana masa depan dari masyarakat Dayak secara khusus melalui organisasi MADN, sehingga saya diminta untuk bergabung dan menjadi wakil presiden dari Majelis Adat Dayak Nasional. Jadi kalau di Indonesia kita punya organisasi masyarakat Dayak yang disebut Majelis Adat Dayak Nasional, di mana Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten, Kota, dan Dewan Adat Dayak Kecamatan itu adalah bagian daripada struktur daripada Majelis Adat Dayak Nasional. Jadi dalam tingkat nasional, masyarakat adat Dayak ini punya organisasi yang memayungi seluruh masyarakat adat Dayak secara nasional. Kita punya Majelis Adat Dayak Nasional, dan itu legal secara hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita punya legalitas dan terdaftar di Kemenkumham. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kita sebagai masyarakat adat Dayak ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga ada di Malaysia dan bahkan ada di Brunei juga. Walaupun di luar negeri tidak begitu banyak orang mengenal Dayak, karena misalnya di Malaysia itu seringkali mereka lebih menyebut diri Iban, lebih memilih menyebut diri Bedayu, sehingga Dayaknya nggak dikenal. Padahal Iban dan Bedayu itu adalah subbagian daripada masyarakat Dayak. Tetapi akhir-akhir ini animo atau tendensi daripada
masyarakat Dayak di Malaysia, baik di Sabah dan Sarawak, itu yang tadinya seperti orang Ulu misalnya yang tidak mau menyebut diri orang Dayak, sekarang ini mereka mulai berbondong-bondong membuat semacam organisasi kemasyarakatan adat Dayak dibawa dengan orang Ulu untuk bergabung dengan suatu organisasi di mana yang di Indonesia kita menyebutnya Majelis Adat Nasional. Di Malaysia itu ada yang disebut dengan DNC, Dayak National Congress, DNC. Presidennya adalah Paul Raja, dan kebetulan kami baru ada pertemuan pada tanggal 15 sampai 17 Desember yang lalu di Kuching. Itu pertemuan daripada Kongres Dayak Nasional di Malaysia, baik Sabah dan Sarawak. DNC sebagai organisasi induknya dari berbagai organisasi seperti kita di Indonesia juga, secara khusus di Kalimantan itu banyak sekali organisasi-organisasi Dayak. Nah, DNC ini yang semacam MADN-nya di Malaysia. Kemudian antara DNC dengan Majelis Adat Dayak Nasional ini kita juga punya organisasi kerjasama untuk mengikat kita sebagai satu kesatuan masyarakat adat Dayak yang terdiri dari dua negara ini, baik Indonesia dan Malaysia, di mana kita punya organisasi yang disebut dengan Borneo Dayak Forum. Borneo Dayak Forum ini yang memayungi antara MADN dengan DNC itu tadi, yang saat ini presidennya adalah timbalan Chief Menteri Sabah, yaitu Dr. Dato' Jebri Giting, yang menjadi presidennya, dan beliau sendiri juga adalah Menteri Pertanian dan Perikanan Negeri Sabah. Jadi kami ada pertemuan pada bulan Desember yang lalu, di mana kita memikirkan bersama-sama, baik Malaysia maupun di Indonesia, Dayak ini harus punya spirit sangat untuk kebangkitan daripada masyarakat Dayak, agar kita bersama-sama maju dengan negara di mana kita bernegara. Di Indonesia kita bernegara di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Malaysia kita punya orang-orang di sana juga berjuang supaya mereka yang disebut dengan masyarakat Dayak itu punya kebangkitan dan maju bersama. Sebab kalau tidak ada spirit atau semangat kebersamaan ini, maka sangat sulit bagi kita untuk maju. Dan karenanya salah satu poin yang kita sepakati pada pertemuan tempo hari adalah bagaimana Borneo Dayak Forum ini akan mendaftarkan diri di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu salah satu suku asli Kalimantan atau suku asli Borneo yang harus diakui dalam konteks kehidupan global, yaitu di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini salah satu poin yang kita sepakati tempo hari. Karena kita mau supaya masyarakat Dayak itu bukan hanya keberadaannya yang diakui, tetapi juga sekaligus kita mau agar masyarakat Dayak itu tidak ditinggalkan di dalam pembangunan berbangsa dan bernegara, baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di Malaysia. Kita bersyukur di Malaysia pada saat ini di pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang terbaru, saya kira mungkin hari ini atau besok Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan ke Indonesia untuk kunjungan kenegaraan. Di Malaysia itu ada 4 menteri
Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu adalah orang Dayak, dan timbalan menterinya salah satunya itu adalah Dato Yusuf, itu adalah Dayak Muslim yang di Malaysia menjadi wakil atau timbalan daripada Perdana Menteri. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya orang Dayak itu punya kemampuan untuk menjadi pemimpin dalam level nasional apabila negara itu atau pemerintahan itu memberikan kesempatan kepada orang Dayak. Karena itu berkaitan dengan tujuan daripada workshop kita pada sore hari ini, berkaitan dengan bagaimana pemberdayaan daripada masyarakat adat Dayak secara khusus di daerah. Saya ingin menyampaikan pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya keberadaan daripada masyarakat hukum adat di Indonesia secara de facto itu sudah ada jauh sebelum tidak ada. Tentu dengan masing-masing daerah sesuai dengan konteks daripada kebudayaan mereka masing-masing mempunyai karakteristik masing-masing. Sejak zaman daripada kolonial itu sudah ada. Setiap adat dengan kebudayaannya itu telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah 77 tahun ini. Karena itulah maka negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat adat itu mengembangkan diri mereka. Nah, masyarakat hukum adat, kalau kita pahami pengertiannya secara teknis yuridis, yang merujuk kepada sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah atau ulayat, tempat tinggal dan lingkungan hidup tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok mereka baik keluar maupun ke dalam. Itu ada bentuk-bentuk daripada kepemimpinannya, dan mereka memiliki tata aturan atau sistem hukum dan pemerintahan yang secara kebudayaan itu diterima atau diakui atau dihormati oleh masyarakatnya. Itulah yang disebut dengan masyarakat hukum adat. Saya ingat bahwa masyarakat Dayak di Kalimantan itu pada zaman dulu, waktu saya masih muda, itu yang namanya kepala benua, temanggung, itu perkataan dewa oleh masyarakatnya, diterima secara baik dan dihormati dalam bentuk seperti hukum yang memang harus dijalani apabila mereka membuat keputusan-keputusan tertentu, baik ketika sekelompok masyarakat itu berkelahi atau berzina atau mencuri, maka kepala benua atau temanggung atau apalah namanya, pada waktu itu saya melihat itu sangat-sangat efektif. Kami beraudiensi dengan baik dengan Kapolri maupun dengan Jaksa Agung Hasanuddin, justru dikatakan bahwa hukum-hukum adat yang ada di daerah-daerah di Indonesia itu sebetulnya sangat bermanfaat, berdaya guna apabila dapat dilakukan dengan baik, sehingga mengurangi biaya-biaya peradilan yang begitu tinggi oleh karena peradilan yang begitu panjang secara hukum di Negara Kesatuan Indonesia itu. Karena itu Jaksa Agung mendorong agar masyarakat adat itu bisa diberdayakan
Inilah yang disebut dengan oleh mereka baik di kepolisian maupun di kejaksaan menyebutnya perlu ada justice, restoratif justice, pemulihan daripada keadilan di masyarakat, sehingga kalau memang kasus itu hal-hal yang sederhana tidak perlulah harus dibawa ke pengadilan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan bertempur di pengadilan yang menguras tenaga baik dari kejaksaan, kepolisian maupun hakim. Sementara hal-hal itu sebetulnya baik oleh para hakim adat atau para pemimpin-pemimpin dengan konteks daripada adat dan kebudayaan masing-masing. Nah, disinilah kita yang mulai menjadi kehilangan, terutama di zaman pemerintahan reformasi, seakan-akan apa yang sebelumnya begitu efektif bagi pemberdayaan masyarakat dalam konteks bagaimana penegakan keadilan, bagaimana menyelesaikan satu kasus-kasus di masyarakat itu begitu diberdayakan kepada level dari tokoh-tokoh masyarakat di tingkat desa maupun tingkat benua atau yang terkecil, tetapi di dalam masa reformasi sepertinya agak tertinggal oleh karena pemerintah sibuk memikirkan hal-hal yang lain. Dan saya ingin katakan bahwa para tokoh masyarakat di daerah atau di dalam konteks kewilayahan yang terkecil, dalam konteks adat itu juga menjadi terlena atau membiarkan fungsi yang tadinya dimainkan oleh tokoh-tokoh adat di tingkat yang terkecil kepada pemerintah dan negara Republik Indonesia. Tetapi setelah 15 tahun masa reformasi, 20 tahun masa reformasi, dengan dorongan daripada masyarakat mulai menyadari kembali bahwa berbangsa dan bernegara ini sebetulnya apabila para tokoh masyarakat yang terkecil dalam konteks masyarakat adat itu diberdayakan, maka kebutuhan peradilan, penyelesaian kasus yang begitu banyak memakan daya itu bisa dikurangi. Dengan demikian budget atau dana pemerintahan baik di APBN maupun di APBD itu bisa dipakai untuk pembangunan yang lain, baik pembangunan fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik. Nah, karena itu sebetulnya pada masa reformasi, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, sebetulnya pada masa reformasi amandemen daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dicantumkan di sana menegaskan keberadaan daripada hukum adat. Dalam pasal 18B ayat 2 disebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Jadi sebetulnya negara sudah memberikan payung hukum kepada masyarakat adat untuk memainkan peran mereka di tingkat yang terkecil, di tingkat yang paling bawah. Nah, sementara itu, kalau kita melihat kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa masyarakat adat itu punya landasan yang kuat untuk mereka membangun fungsi-fungsi mereka atau menguatkan fungsi-fungsi mereka atau memulihkan fungsi-fungsi mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang terkecil berkaitan dengan adat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Secara universal kehidupan
secara global, secara internasional pun hal itu juga dinyatakan di dalam deklarasi daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya membaca sekian banyak artikel atau pasal daripada Deklarasi Bangsa-Bangsa UN, bagaimana dinyatakan pada dunia, kepada negara-negara yang menjadi anggota daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar masyarakat adat itu, para pemimpinnya, diterima dan diakui. Misalnya di dalam pasal atau artikel 26 ayat yang pertama dikatakan, masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah, dan sumber-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional. Artinya apa? Masyarakat adat punya hak atas tanah-tanah mereka, wilayah-wilayah mereka, dan sumber-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional, secara turun-temurun. Itu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan sebagai suatu komitmen kepada seluruh negara yang menjadi anggota daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam ayat yang kedua, di dalam pasal yang ke-26 itu juga dinyatakan, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah, dan sumber daya yang mereka atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya. Nah, disinilah letak kepentingan daripada kehadiran bapak-bapak sebagai tokoh masyarakat, sebagai ketua-ketua Dewan Adat Dayak Temanggung dari Kabupaten Seruyan ini, karena kita sedang mendorong secara khusus pemerintahan Kabupaten Seruyan ini ingin mendorong bahwa bagaimana masyarakat adat itu berdaya guna, menyadari bahwa ada hak-hak milik mereka yang harus dipertahankan. Bukan hanya dipertahankan, tetapi dimanfaatkan. Tetapi memang payung hukumnya harus dimiliki. Bagaimana mekanismenya? Jadi kalau kita melihat landasan daripada yuridis baik secara internasional maupun secara nasional, tercantum di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana masyarakat adat itu diakui. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana mekanismenya? Inikah yang menjadi pergumulan dari para pejabat pemerintah di daerah, sehingga mengumpulkan bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai tokoh masyarakat adat di Kabupaten Seruyan ini. Mekanismenya bagaimana, Pak? Kalau kita melihat kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mungkin bapak-bapak atau anggota-anggota dewan akan lebih memahami hal ini, tetapi dalam konteks Majelis Adat Dayak Nasional berbicara kepada bapak-bapak sebagai tokoh Dewan Adat Dayak baik tingkat kabupaten, kota, dan des dan kecamatan. Di sana sebetulnya secara mekanisme itu ada Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan kepada Pemda. Perhatikan, memberikan kewenangan kepada Pemda, dalam hal ini bupati atau wali kota dan DPRD, membuat keputusan-keputusan
yang dapat digunakan untuk mendukung hak-hak masyarakat adat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi fungsi daripada Pemda dalam hal ini bupati dan anggota dewan daerah tingkat kabupaten, sebagaimana undang-undang otonomi daerah ada pada tingkat kabupaten